Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlina, NPM 192191018, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai motorik dan teori belajar. Langsung saja, poin pertama yaitu pengertian motorik. Motorik adalah sesuatu yang berkaitan dengan pergerakan. Pada Kamus Bahasa Indonesia, perkembangan fisik berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otak, otot, dan spinal cord. Perkembangan motorik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerakan seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf atau otak anak, sehingga saat bergerak sesederhana mungkin itu merupakan interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Dan di sini terdapat dua perkembangan motorik, itu perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik halus merupakan koordinasi yang dilakukan secara memegang, menggenggam suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Pada usia 4 tahun, koordinasi gerak halus sangat berkembang atau hampir sempurna, walaupun pada usia itu mengalami kesulitan dalam menyusun balok-balok untuk membangun. Hal ini disebabkan karena keinginan sendiri anak untuk meletakkan balok supaya tersusun sempurna. Kan tetapi terkadang bangunan itu runtuh dengan dirinya sendiri. Dan usia 4-5 tahun, koordinasi gerak motorik halus berkembang pesat, dan koordinasinya pun visual motorik secara koordinasi mata, tangan, lengan, dan tubuh bersamaan. Contohnya yaitu ketika kita melihat seorang anak sedang menggambar. Dan yang kedua ada perkembangan motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan yang dilakukan oleh otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh dipengaruhi oleh kematangan anak. Montessori mengatakan bahwasanya pendidikan dimulai sejak bayi lahir, dan dia mengemukakan beberapa tahap perkembangan, yaitu pada usia sejak lahir sampai 3 tahun, anak akan memiliki kepekaan dalam sensoris, dan usia setengah tahun sampai kurang lebih 3 tahun, anak akan memiliki kepekaan dalam bahasa ataupun berlatih atau belajar berbicara. Dan usia 2-4 tahun, anak akan memiliki gerakan-gerakannya semakin baik dan semakin terkoordinasi, baik itu gerak berjalan ataupun gerak yang lainnya, baik itu gerak semu rutin maupun rutin. Dan yang rentan usia dari usia 3-6 tahun, anak akan memiliki kemampuan kepekaan dalam sensoris dan indrawinya. Sedangkan pada usia 4 tahun, anak akan memiliki kepekaan menulis, dan usia 4-6 tahun, anak akan memiliki kepekaan dalam membaca. Dan adapun poin yang kedua yaitu perbedaan perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Motorik halus
adalah perkembangan gerakan yang dilakukan oleh otot kecil dan dikoordinasi oleh mata sampai tangan. Contohnya memegang, menulis, memotong, menggambar, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan motorik kasar adalah perkembangan gerak yang seimbang dan dikoordinasikan oleh seluruh tubuh. Contohnya bergerak, meloncat, lari, berjalan, dan sebagainya. Dan biasanya perkembangan yang pertama berkembang yaitu perkembangan motorik kasar. Setelah motorik kasar lalu barulah motorik halus. Kenapa begitu ya? Karena kebanyakan atau terkadang si anak tuh lebih koordinasinya gerak, berpindah badan atau berpindah tempat atau merangkak. Setelah itu baru mereka belajar untuk berbicara. Dan perkembangan motorik kasar secara alami terbentuk karena sesuai dengan kematangan fisik anak tersebut dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan perkembangan halus lebih berkembang dengan cara dibantu oleh seseorang yang berada di sekitarnya. Dan poin yang ketiga ada teori belajar. Sebenarnya pada dasarnya teori belajar ini merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan secara optimal dan efektif, sehingga dalam perkembangan pendidikan jasmani memiliki muatan gerak yang diarahkan pada perkembangan motorik. Dan di sini terdapat beberapa analisis karakteristik belajar motorik yang dikemukakan oleh Smith tahun 1982. Yang pertama yaitu belajar sebagai proses. Dalam psikologis kognitif dijelaskan sebagai proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara bersamaan dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Dan yang kedua ada belajar gerak, adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik hanya keterampilan hasil dari latihan dari pengalaman. Dan adapun yang ketiga yaitu belajar gerak tidak teramati secara langsung. Dan yang keempat ada belajar gerak menghasilkan kapasitas yang bereaksi. Dan yang kelima ada belajar bergerak relatif permanen, sehingga ciri dari belajar motorik adalah relatif permanen. Dan yang keenam ada belajar gerak lebih menimbulkan efek negatif. Ketika kita lagi belajar sih itu diperoleh bahwa belajar itu menimbulkan efek yang positif ya. Dan poin yang keempat ada tahap-tahap belajar, di mana tahap-tahap itu ada tahap kognitif, yaitu tahap ini merupakan tahap pertama dalam belajar motorik. Dan tahap ini sering terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar. Dan yang kedua ada tahap ansesiatif. Pada tahap ini gerakan yang dilakukan siswa tidak hanya untung atau untungan, tetapi makin berkonsisten. Dan adapun yang ketiga yaitu tahap otomatis, yang dimana tahap ini merupakan tahap akhir dari motorik
dan bahan pada pelaksanaan otomatis, maka belajar keterampilan ini berarti makin membuat tugasnya lebih mudah gitu. Dan adapun poin yang kelima yaitu faktor-faktor perkembangan belajar motorik, yang dimana itu perkembangan yang pertama ada perkembangan usia. Usia mempengaruhi individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, karena bertambahnya umur berarti menunjukkan ketercapaian kematangan organ-organ fisik. Dan yang kedua yaitu ada tercapainya kematangan organ-organ fisiologis atau fisiologis. Kematangan ini yaitu kematangan organ fisik ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kuat, makin kompleks, dan makin bekerja secara teratur. Dan adapun yang ketiga yaitu kontrol kepala. Pada usia 1-5 bulan, bayi masih sering tidur dari posisi kepala terbaring di atas tempat tidur. Dan yang keempat yaitu ada kontrol tangan, yang dimana sejak lahir bayi akan menggenggam benda-benda yang ada di sekitarnya atau yang datang dan menyentuh telapak tangannya. Dan yang kelima ada kontrol kaki, yaitu kemampuan mengontrol kaki diatur oleh sistem saraf pusat. Dan yang kelima ada lokomasi, yaitu kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari tempat satu atau tempat ini ke tempat yang lainnya. Seperti itu ya, lokomasi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.